Oke, alhamdulillah. Selamat pagi, Yudi Purwantoro 01. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi. Wah, Tante Vera sudah melambaikan tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat bergabung dalam live IG Cakra Kusuma Indonesia di pagi hari ini, hari Minggu ya. Hari terakhir di bulan pertama tahun 2021. Adapun tema diskusi live IG kita hari ini sebuah kesempatan yang luar biasa sekali. Berkenan waktu Ibu Psikolog Vera Ita Biliana Hadiwijoyo untuk perkenan waktunya. Semoga membawa berkah ya untuk kita semua hari ini, yang mengikuti maupun yang ikut menonton ya. Ibu Vera, ya Mbak Yofatimika, wah dari ujung timur nih insya Allah. Oke, topik kita hari ini adalah manajemen komunikasi keluarga inti. Dan ini mungkin Ibu Dr. Dendra, selamat pagi. Dan ini mungkin tidak semua para orang tua ya, untuk sudah mulai familiar bagaimana ini, bagaimana strateginya, dan ini ada ilmunya. Kita tanyakan langsung sama ahlinya. Ya, Ibu Vera merupakan psikolog ternama, tapi dia tidak mau dibilang ternama, tapi dia sangat humble dan insya Allah semoga bisa menyampaikan hal-hal yang teoritis tetapi sangat praktis ya, dengan mudah dipahami dari Sabang sampai Merauke, lintas generasi. Selamat pagi Pak Widodo Suparto, Assalamualaikum, Alhamdulillah sudah berkenan hadir. Jadi dalam live IG pagi hari ini, saya dalam hal ini memandu menjadi host untuk Ibu Vera, dan nanti kami buka kesempatan tanya jawab untuk penanya, 2 orang penanya yang memberikan inspirasi tidak hanya untuk bertanya tetapi juga untuk kawan-kawan yang tetap stay di live IG ini akan mendapatkan buku konsep diri. Karena ini menjadi satu paralel kegiatan dari diskusi dari buku konsep diri. Oke, tidak berlama-lama kita undang Ibu Vera ya. Yuk kita undang Ibu Vera, silahkan. Sambil menunggu bergabung dengan Halo. Tante Vera. Selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Gue tuh nggak humble lagi. Oh ya, galak emang. Galak bener. Tapi cespleng ya. Sama klien, sama papa mamanya cespleng, ayo. Iya, abis nggak bisa mencari kata-kata yang lebih halus, takutnya nggak nyampe. Nah, itu bagian dari komunikasi tuh. Betul. Kadang kan kita suka menyelimur-nyelimur supaya nggak tersinggung, nggak enakan, tapi malah maksudnya nggak nyampe kan gitu. Mendingan yang clear and direct. Ya. Siap. Sehat Bu Niken? Sehat. Insya Allah, insya Allah. Diupayakan untuk sehat selalu ya Tante Vera ya, benar ya? Iya, selalu sehat mental dan fisik. Fisik, betul, betul. Dan mental juga. Ini tadi, nah itu yang paling penting, karena momen sekarang kan overthinking ya, dikit-dikit, aduh, jangan-jangan ada apa nih, begitu kan, jadi ya, itu yang memang harus dikalibrasi terus. Tante Vera, tadi untuk pengantar, tadi saya sudah sedikit menyampaikan kepada pemirsa, ini tadi beberapa sudah hadir di sini, itu Tante Juen. Selamat datang, Tante Juen. Jadi sebagian besar dari orang tua mungkin perlu di-refresh lagi nih bagaimana strategi manajemen komunikasi keluarga inti, karena kan terlepas dari COVID pun kita kan mau nggak mau hikmah moralnya dengan COVID kita jadi ketemu ya dengan keluarga inti ya, suami istri dan kakak-kakak, anak-anak itu benar-benar kita dalam satu rumah. Nah, bagaimana agar bertemu tapi kualitas juga terjaga gitu, dan bagaimana
komunikasinya kan kadang kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata pasif agresif atau diem-dieman gitu ya. Jadi mungkin dalam kesempatan IG Live kita ini berapa SKS nih Tante Vera? Tapi hanya 50 menit ya. Seikhlasnya. Seikhlasnya SKS, lagi kan? Seikhlasnya. SKS. Semoga berkah ya. Amin. Hari ini. Amin. Ya. Gitu kan. Kita berikanlah kepada saudara-saudara seluruh Indonesia nih, ada beberapa sudah bergabung dari ujung timur. Oke. Jadi mungkin kita kasih slightly yang tentang kata kunci sehingga mungkin sahabat-sahabat saudara-saudara semua bisa praktekkan langsung seperti itu. Silakan Tante Vera. Iya. Tadi kan Ken sudah memperkenalkan saya. Sebenarnya saya sih nggak ahli ya, salah ngundang. Ngundang. Nggak ahli. Jadi kita di sini hari ini sama-sama belajar aja, sama-sama belajar. Nanti kan yang nonton bisa Juan ngomongin angka perceraian. Ntar dulu Ju. Kita sama-sama dari tadi. Sama-sama sharing, sama-sama berbagi apa sih yang dialami selama pandemi ini. Kita bentar lagi udah mau ulang tahun loh. Ya, udah mau ulang tahun di rumah ajanya. Bentar lagi 2 bulan lagi. Betul, setahun ya. Benar. Ntar tumpengan kita. Nah, terus semoga survive. Oke. Nah, terus kalau tadi sesuai dengan tema kita kali ini, komunikasi itu memang mungkin orang dengarnya klise kali ya, Ken, gitu ya. Balik lagi kok komunikasi lagi, tapi memang itu gitu ya. Kalau kita mau search penelitian apa sih kunci kesuksesan dari sebuah keluarga gitu ya, pasti nomor satu adalah komunikasi gitu ya. Terus kalau kita bicara soal resiliensi, ini kan di masa pandemi ini kita isu resilient bangkit naik lagi gitu kan, tentang bagaimana kita jadi individu tangguh, bagaimana menjadi keluarga tangguh. Nah, keluarga tangguh tuh indikatornya salah satunya juga adalah komunikasinya mesti baik antar sesama keluarga. Betul. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal komunikasi juga itu tentu banyak tipenya, banyak macamnya. Mungkin yang ahli komunikasi bisa lebih menjelaskan dengan baik ya. Cuma kalau yang secara garis besar itu istilahnya kayak misalnya clear, direct gitu ya. Itu tipe yang kayak saya tuh, yang kayak Niken tadi kalau ngomong tuh langsung gitu. Orangnya terkejut-kejut. Pleng langsung. Clear, direct. Terus ada yang clear tapi indirect gitu kan. Jadi dia jelas tapi maksudnya jelas tapi nggak jelas ditujukannya untuk siapa. Gitu. Gitu. Atau misalnya nih ibu-ibu ya gitu ya. Aduh, rumah ini kok berantakan sekali, kok nggak cuci piring, kok nggak ini, tapi nggak disebutin siapa orangnya. Jadi siapa yang harus terus karena nggak ditunjuk siapa, nggak disebut namanya ya si keluarga, si anak dan mungkin bapaknya tuh itu apa ya cuek aja, oh bukan aku kok gitu kan ya, jadi nggak tersampaikan juga. Intinya kan dalam komunikasi itu kan tujuannya adalah yang kita mau tersampaikan gitu kan dengan baik, orang yang menerima pun juga paham gitu ya, paham apa yang kita maksud gitu. Nah terus tipe-tipe lain juga ada yang pakai topeng gitu loh Ken, jadi selimur-selimurin, dialus-alusin gitu. Sering kalau kita sama anak-anak mungkin gini, aduh pinter banget ya kamarnya berantakan. Nah itu anak jadi bingung tuh, ini sebenarnya pinter apa? Kalau menyindir gitu ya. Kalau berantakan itu adalah pinter, oke. I keep doing it, gitu. Nggak tersampaikan. Jadi lawan arahnya gitu ya? Iya. Terus banyak juga sebagian orang mengira yang namanya komunikasi itu harus ngobrol, harus ditunjukin ngomong. Jadinya jatuhnya kayak maksa anaknya untuk ngobrol. Ayo duduk sini. Gimana sekolah kamu? Jadi dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan karena memang tujuannya sebenarnya iya saya mau berkomunikasi dengan anak saya. Berkomunikasinya tapi lebih mirip jadi kayak interogasi jadinya gitu kan. Padahal yang namanya komunikasi kan bisa nggak harus verbal tapi bisa non verbal juga gitu. Misalnya
kelihatan kayak misalnya pasangan lah gitu ya, jangan anak melulu. Pasangan lagi cemberut gitu ya, terus ya udah bikinin minuman kesukaan dia, terus taruh di sampingnya, gitu. Sambil dicolek-colek dikit lah, colek-colek. Udah, nggak usah ngomong apa-apa, itu pun sudah bentuk komunikasi gitu. Atensi ya. Iya, mengkomunikasikan bahwa oh kamu lagi susah ya, saya tahu, saya care sama kamu, udah empati. Gitu. Kadang ada tipe orang yang kalau ngomong mungkin salah aja gitu ya. Ya udah deh, nggak usah ngomong, harus verbal aja gitu. Cukup duduk diam di sampingnya, tepuk-tepuk, husap-husap kepalanya gitu ya. Nah itu juga sebenarnya sudah satu bentuk komunikasi. Gitu kan? Betul. Ya, jadi artinya di sini tentu saja ada aspek yang tidak semuanya bisa disampaikan secara verbal ya, Fe ya. Tapi yang utama di sini tadi bahwa kita semua di dalam member of family ini harus peka ya. Dari masing-masing anggota itu, apakah suami atau ayah, terus ibu atau istri, dan anak-anak itu harus saling peka. Pekanya itu seperti apa? Mungkin respect ya, saling menghargai ya. Iya. Empati kali ya. Sorry, ada iklan lewat. Empati, betul. Maaf ya, iklannya itu jelek banget. Itu satu bentuk komunikasi barusan lewat. Maaf. Iya, itu user itu. Tadi yang natain lampu ya, itu lewat soalnya. Oke, jadi iya, IT man. Distract deh jadinya apa tadi kan? tapi cahaya ingat. Jadi komunikasi itu sebenarnya ditunjang juga sama elemen-elemen dasar lainnya. Tadi yang Niken sebutkan peka gitu ya. Peka tuh bisa diartikan juga dengan berempati. Terus ada respect, ada saling memahami juga. Terutama kan di masa pandemi ini ya, gitu ya, di era sekarang ini semua tanpa kecuali bergelut dengan emosinya masing-masing, gitu. Betul. Entah itu si ibu, entah itu ayah, entah itu anak, maupun anak yang dari usia remaja sampai yang masih bayi pun itu ada emosi-emosinya sendiri gitu. Dan ekspresinya juga tergantung usianya sendiri. Jadi nah ini dibutuhkan satu sama lain saling mengerti bahwa this is a hard time for everybody gitu kan. Nah dari situlah kesediaan untuk mendengar, kesediaan untuk berkomunikasi dengan enak gitu ya, itu dari situ awalnya. Oke. Gitu. Sepertinya sih mudah, hal-hal yang sebetulnya ini common sense ya, yang setiap orang juga tanpa harus belajar psikologi juga bisa lah ngerjain gitu ya. Cuma kenapa berhasil dan ada yang gagal, Tante Vera? What causes? Apa yang menyebabkan hal itu? Kenapa? Macem-macem sih. Nanyanya aja mukanya jangan serem gitu ya. Kenapa gagal? Kenapa? Kan kayak ekspresionis gitu ya. Gimana sih? Kalau Tante Vera tuh wajahnya senyum terus kayak ini apa? Eyangnya Tweety. He's always smile. Nah, Tweety. Dan gue selalu mengganggu. Tapi terus bisa gebuk pakai payung kan? Gitu. Iya, benar galak. Oke, kenapa ada yang berhasil, kenapa ada yang gagal, gitu ya? Yang berhasil nggak usah terlalu dibahas mungkin ya, yang berhasil sudah keep up the good work gitu ya. Yang gagal ini macam-macam sih kan latar belakangnya gitu. Sering kali di klien-klien yang datang ke tempat gue itu orang tuanya itu memang mereka jadi dulu ketika mereka masih anak-anak atau ketika mereka belum membentuk keluarga sendiri gitu ya, mereka pun juga tidak terbiasa untuk menjalin komunikasi yang baik. Jadi memang komunikasinya udah buruk gitu. Kayak tadi misalnya Juan tadi kan sempat angkat isu di komen, tadi kan sempat angkat isu tentang perceraian gitu ya. Nah perceraian itu, tapi juga nggak ujuk-ujuk terus pandemi terus pada cerai sih enggak gitu ya. Nggak instan begitu. Memang sudah ada bibit-bibit masalah sebelumnya gitu ya, karena terus pandemi di rumah semua, jadi kan paparan trigger.
lebih sering ketemu, lebih lama bersama gitu. Jadi ya lebih mudah, gesekannya lebih sering terjadi sehingga meledak. Nah, komunikasi salah satunya sih. Jadi kalau komunikasi memang awalnya udah jelek dan tidak ada usaha perbaikan, ya pasti akan gagal terus. Jadi gagal tuh antara lain karena memang orang tuanya tidak ada pengalaman sebelumnya gitu ya. Terus sulit juga untuk belajar lagi gitu ya. Terus nggak ada kan it takes two to tango ya. Gitu. Kalau dia sendirian agak susah tuh. Dia nari-nari tango sendirian, nggak ada pasangan, jadi nggak ada feedback dari yang satunya lagi untuk komunikasinya memang diperbaiki gitu ya, agak sulit tuh gitu. Artinya di sini penting juga insight ya. Sulit belajar itu juga dia harus menerima feedback ya. Insight itu harus dapat ya. Nah, kadang karena tidak terbiasa gitu ya, karena tidak tahu caranya gitu ya, terus mereka akhirnya ya udah deh, daripada saya salah, mendingan saya nggak usah lakukan apapun gitu. Padahal kita sebagai orang tua, sebagai ibu khususnya, kita punya tuh yang namanya intuisi tuh, Ken. Intuisi. Betul. Intuisi. Tuh. Kadang ya kalau misalnya ragu-ragu, ngomong nggak ya, kasih tahu nggak ya, coba deh diem sebentar, rasain, biar intuisinya ngomong apa gitu, ngomong aja deh gitu, gitu. Dan atau nggak usah ngomong, tadi yang kita bahas di awal kan gitu, lakukan sesuatu yang mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu. Ada waktu itu ibu-ibu ya pernah di satu seminar dia bilang, anaknya tuh setiap hari main game aja gitu ya, sehingga kalau diajakin ngomong susah gitu ya. Itu kata Mas Prima, bener, memahami bahasa cinta masing-masing. Mas Prima dahsyat, keren. Harusnya Mas Prima duduk di sini. Oke. Mantap nih Mas Prima, terharu. Bener. Ada seorang ibu tuh waktu itu mengeluhkan anaknya nggak bisa diajak ngobrol gitu ya, diajak ngomong nggak pokoknya main game terus lah gitu. Terus kalau diajak ngomong pun jawabannya singkat-singkat, apa sih gitu, enggak gitu, udahlah gitu, oke aja kok gitu, gitu. Jadi singkat-singkat aja dan ketus jawabnya gitu. Akhirnya ya udah, ibu bisanya apa yang dilakukan ketika itu? Ya saya paling bisa cuma ngeliatin dia doang. Ya udah, ibu duduk aja agak deketan di sampingnya gitu ya. Terus ya udah ikut nonton dia lagi main apa, terus elus palanya gitu ya. Usap-usap pundaknya, punggungnya gitu, terus bawain cemilan. Udah mulai dari situ aja gitu. Lama-lama anaknya juga akan melihat bahwa ketika ibu mendekat itu bukan ancaman, karena selama ini kan mendekat itu karena terus dia dihujani pertanyaan dan sebagainya. Disuruh, betul. Gitu. Dan ini anak juga belajar ya dari pengalaman sebelumnya, sehingga dia bisa memitigasi kalau ibu yang datang pasti kalau nggak perintah, instruksi gitu ya, atau memberikan evaluasi. Makanya dari belajar itu dia akhirnya berusaha untuk defense seperti itu ya. Ada satu lagi kan, dalam komunikasi juga kadang kita suka berharap orang bisa baca bahasa kalbu kita. Itu orang Indonesia karena kita lebih banyak implisit ya. Jadi kayak kan ya lo harusnya tahu dong gitu ya. Maksud gue apa? Ini sering kali terjadi mungkin antar pasangan gitu ya. Gitu, antar suami istri gitu ya, istrinya mengharapkan suaminya tahu kalau dia kerepotan gitu ya, sehingga suaminya mau deh bantuin. Di sisi lain si suaminya juga berharap istrinya mengerti kalau dia banyak pekerjaan dari kantor gitu ya. Yang ngerti, jadi istri kan mesti ngertinan gitu kan. Kayak gitu, akhirnya ekspektasinya nggak ketemu kan, jadi disitulah bisa muncul. Padahal kalau misalnya dikomunikasikan, saat masing-masing pihak itu memaparkan apa yang diinginkan gitu ya, kan nggak selalu bisa diikutin juga gitu ya, tapi ada negosiasi di situ. Harapannya apa, dicari jalan tengahnya. Idealnya segitu. Aja. Kalau psikolog ngomong emang kelihatannya gampang, tapi ya ini susah ya. Nggak ada yang bilang ini gampang. Ini susah, tapi bukan tidak mungkin dilakukan. So, prinsip gue itu apa?
it is difficult tapi doable. Nah, keren, itu dalam tuh. Gitu. It is difficult but doable. Tadi baru aja Tante Vera menyampaikan ada kata kunci yang maha dahsyat, yaitu komunikasi dua arah sebetulnya. Ya. Ya, komunikasi dua arah ini jadi itulah kenapa it is difficult. Karena nggak bisa dari satu arah aja, dari parents-nya aja atau dari anaknya aja. Membombardir gitu ya, nggak bisa. Jadi benar-benar harus it takes to tango, karena harus stimulus respon ini harus mengait ya, saling kait mengkait seperti itu. Dan yang tadi komunikasi dua arah, udah gitu adalah tadi empati ini menjadi kata kunci ya. Ya. Izin disapa-sapa dulu ya, warganetnya banyak ini sekali, luar biasa. Boleh pada nanya kan? Boleh. Okay. Ini disapa-sapa dulu. Bapak Yudi Purwantoro 01, Mbak Citra RD 30. Waduh, Zelvalani, Imdo Joy, Yuni Hengki, Silo Fusion, Mapa P Bending, Toto Sugianto, Pade Prima, Prita Tias, Veronikas, Husnul Hafidah, Veronika Kasko Jadi, Rio Gusta 20, Adi Respati. Halo Adi. Halo Adi. Hebat Adi. Hobi Budi, Esther Brahmana, Magayong Novita, Dila Royantina 733, Kita 2105, Ratih YP, Ai Antoko Ratri, Boyon 1922. Ya. Dan Bunda Indah, selamat pagi, thank you si Bunda Indah. Miftahul Khair, Irni Primadita, Baduy Mursid. Untuk sahabat-sahabat, keluarga semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan di kolom chat, nanti kita bahas. Dan jangan lupa ada 2 kado buku ya, konsep diri untuk penanya terbaik. Iya tuh penulisnya yang pakai jilbab itu tuh, jilbab Tosca tuh di atas tuh. Nih dia, penulisnya keren. Aku menjadi memberi inspirasi karena berusaha untuk bahwa banyak sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang nggak tahu. Menurut kita itu simple, seperti tadi komunikasi sejak zaman kapanpun pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar psikologi pasti kaitannya sama komunikasi efektif gitu ya. Tetapi menjadi tidak efektif karena apa? Tadi Tante Vera udah menyampaikan harus dua arah. Hal-hal yang sepele, it is difficult but doable. Itu keren banget. Nah, ada begini, sekarang kan Indonesia itu kaum terpelajarnya sudah kelompok sosial menengahnya itu sudah memasuki angka 40% dari 270 juta. Berapa bandingkan? Artinya di antara 40% itu 70%-nya itu sudah merupakan generasi milenial. Jadi sama kita Z ini ya? Udah generasi milenial dan Z. Jadi kalau yang 80 tuh milenial awal ya. Dan kita ini udah menjelang akan menjadi baby boomers Tante Feve ya. Jadi tetap semangat. Kita tidak merasa tua ya Tante Feve ya. Kita nggak ganti nama, kita tetap generasi X. Menolak selalu. Menolak tua. Kita tetap generasi X namanya. Kita tetap generasi X, betul. Nah, satu hal di sini, bagaimana strategi agar kelompok menengah ini kan terpelajar, berpendidikan, dan sebagian dari kelompok ini kan wanita ya. Nah, kalau di eranya kita, orang tua kita dulu untuk menjadi wanita karir itu kan menjadi sebuah hal yang ya masih menjadi minoritas. Tetapi kalau saat ini bisa dikatakan bahwa sebagian besar dari wanita karir pun mereka memegang peran sebagai sumber pendapatan keluarga. Artinya tidak hanya sebagai tetapi menjadi majornya. Nah, dalam mengatasi komunikasi, manajemen komunikasi di keluarga, tadi kan konteks kita keluarga ya, masih netral nih. Belum ada background bahwa ibunya adalah bekerja 100 atau bisa dibilang wanita karir. Nah, sementara ayah juga bekerja. Kalau ayah bekerja emang tugas pokoknya gitu ya. Nah, bagaimana strategi
komunikasinya nih dari kacamata di ruang konsultasi, dari lesson learn yang selama ini Tante Veve berikan suggestion untuk para parents yang dua-duanya bekerja, dua-duanya aktif, di mana mungkin sebagian besar dari waktu ibu digunakan sebagian untuk karirnya. Bagaimana agar semuanya berjalan dengan smooth, semua going well, seperti itu. Gimana Tante, silakan. Oke, kalau kita bicara soal apa ya, keberlangsungan keluarga bisa bagus apa enggak gitu ya, komunikasinya bisa berjalan baik atau enggak, sebenarnya pengalaman ya, pengalaman praktek nih, itu kayaknya tidak dipengaruhi oleh orang tuanya bekerja full time atau enggak, ibunya full time atau enggak gitu, karena ada klien yang memang masalah timbul karena terlalu sibuk bekerja, yes ada. Tapi juga ada klien yang terlalu sibuk arisan, ada. Sosialita. Jadi itu ada. Jadi sebetulnya jadinya kalau bekerja tapi dia bisa punya komitmen bahwa saya harus mengatur waktu sedemikian rupa sehingga komunikasi saya dengan pasangan, dengan anak-anak tetap berjalan dengan baik gitu ya. Dan yang pentingnya lagi, khususnya buat ibu-ibu yang bekerja ya, kenapa dia harus bekerja, itu juga harus clear. Clear buat dia, buat dirinya sendiri, clear buat dia. Jadi kenapa sih saya kerja gitu ya? Kenapa juga saya menjalani pekerjaan ini? Oh, karena saya harus gitu ya, karena memang keluarga butuh support finansial yang lebih kan, jadi saya harus bekerja. Oke. Nah, komunikasikanlah itu ke semua anggota keluarga sehingga anggota keluarga punya pemahaman yang sama gitu ya. Oh ya, ibu memang harus bekerja gitu kan. Nah, begitu pemahamannya oke, baik. Nah, di situ komunikasinya jadinya lebih enak gitu ya. Jadi lebih anak-anak lebih memahami bahwa oke, nggak setiap saat ibunya ada di rumah, ayahnya ada di rumah, nggak setiap saat dia bisa dibantu langsung gitu ya, harus menunggu waktu tertentu. Jadi semua jadinya enak gitu ya. Tahu sama tahu gitu. Nah, jadi ada komitmen di situ dulu, mulai dari memberikan pemahaman, terus membagi waktu dalam arti tetap ada waktu rutin untuk berkomunikasi. Lebih bagus sih secara keluarga ada ya, jadi ngumpul bareng misalnya ada makan bersama gitu ya. Kalau sekarang lagi WFH semua kan sebenarnya banyak tuh kesempatan makan bersamanya gitu ya, bisa sarapan bareng, makan siang bareng, makan malam bareng gitu ya. Situasi makan bersama tuh adalah situasi yang paling baik, di penelitian juga banyak itu sangat bagus untuk komunikasi keluarga gitu. Terus apa tadi? Jadi ada komitmen untuk mengatur waktu untuk berkomunikasi secara keluarga dan secara one to one gitu ya. Jadi satu dengan satu-satu. Jadi bapak ibu ada waktunya berdua gitu, dengan anak yang sulung ada, dengan anak yang bungsu ada gitu. Jadi ada waktunya dulu ada. Nah, di dalam waktu khusus itu, nah komunikasi bisa berjalan di situ. Dan ternyata dari hasil riset, makan bersama itu efektif banget ya untuk menyampaikan komunikasi keluarga ya. Ya, terutama sih kalau di penelitian yang pernah gue baca, makan malam ya, makan malam, karena kan memang udah lebih relax gitu ya, lebih relax karena kalau pagi-pagi udah selesai kegiatan ya. Kalau pagi kan buru-buru gitu, terus siang juga mungkin waktunya terbatas gitu. Terus kalau malam terus juga lebih banyak yang diceritain kan, karena hari ini ngapain, gitu, saling cerita gitu. Summary gitu ya. Baik. Tadi udah ada yang nanya kayaknya ya. Iya, ini dibacain nih Tante Vera dari Kakak Veronica C. Suyudi. Bagaimana cara komunikasi pada bersama orang yang depresi? Mungkin Tante bisa menyampaikan, Vera. Oke, depresi itu begini. Mungkin udah banyak ya, kalau kita googling tuh banyak sekali meme yang bilang jangan katakan ini kepada orang yang depresi misalnya gitu kan, ada tuh kayak gitu. Jadi itu juga sebenarnya satu bentuk ilmu komunikasi sebetulnya. Jadi kalau orang depresi itu kan dia kayaknya ya sedih terus gitu ya, gloomy, males ngapa-ngapain, hilang motivasi dan sebagainya. Dan kita orang lain di luar mereka gitu ya,
seringkali melihat kayaknya nggak ada alasan deh buat dia sedih gitu ya. Kayaknya nggak ada alasan deh buat dia untuk itu. Sehingga kita seringkali ketika berkomunikasi terus kita pengen cepet-cepet buru-buru supaya dia baik gitu ya. Kita bilang, kamu tuh harusnya bersyukur loh. Nah, jadi jangan buru-buru ke situ gitu. Kamu ngapain sih begini-begini enggak? Jadi cara berkomunikasi terlepas depresi atau enggak ya. Kalau misalnya kita melihat ada anak atau siapapun gitu ya yang kayaknya memang emosinya lagi negatif, kita duduk di sampingnya gitu, dengerin dia mau ngomong apa gitu ya, dengerin apa yang dirasakan gitu ya. Apa sih yang kamu rasakan gitu? Apa sih yang membuat kamu susah gitu ya? Coba didengerin, coba dipahami gitu. Terus yang kita bisa lakukan, kita bisa menawarkan bantuan. Saya bisa bantu apa? Gitu. Terkadang kalau untuk orang depresi, mereka cukup senang kok dengan kita mau duduk dengerin tanpa judging, tanpa nyalahin tuh mereka udah happy gitu. Dan itu bisa membantu pemulihan karena dengan adanya orang yang mau dengerin, mau menghargai, mau menerima bahwa apa yang dia rasakan itu memang real gitu, itu juga sudah membantu buat orang-orang yang depresi gitu. Jadi satu hal di sini adalah mendengarkan ya, untuk duduk mendengarkan aja walaupun kita do nothing ya Tante Vega ya, itu benar-benar sangat membantu ya, no judging. Itu dalam banget sih sebetulnya. Dan kondisi ini sebetulnya dan nggak mudah, itu dia makanya kadang kita orang lagi bicara aja intervensi, mulut ini untuk ditahan untuk stay calm, diam dulu gitu ya, padahal kata kuncinya tuh belum keluar gitu ya, tapi karena udah dikasih mercon deh sama kita yang nggak tahan untuk ngomong gitu ya, itu jadi bisa ngunci semuanya. Semoga cukup menjawab ya, Veronica C. Suyudi, dari apa yang disampaikan Mbak Vera ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk kamu gitu ya, dan dengerin seperti itu. Oke. Tadi menarik sekali bahwa ibu bekerja itu memang harus komitmen dan dia harus berdamai dulu dengan dirinya ya, Tante Vera ya. Ya. Dia harus tahu alasan kenapa dia harus keluar rumah ya, dan harus dinas dan meninggalkan waktu kepada keluarga. Karena sebenarnya esensinya untuk jangan sampai ada feeling guilty gitu maksudnya. Gini, ketika kita balikin ke payungnya ke komunikasi ya. Ketika kita mau bicara sama orang gitu ya, kita pun sendiri harus tenang dulu kan, harus at peace dulu, maksudnya tenang gitu ya, supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita tunjukkan di ekspresi muka pun juga jelas gitu. Kalau kita sendiri masih galau, kemerungsung gitu, kayaknya saya mestinya bisa deh nggak kerja gitu ya. Nah itu agak sulit tuh nanti gitu, makanya terutama kalau mungkin yang masih punya anak-anak yang kecil ya, yang balita, batita gitu kan, itu kan mereka sensitif ya, bisa merasakan apa yang kita rasakan di dalam walaupun kita nggak nggak ngomong gitu ya. Jadi kayak anak saya susah ditinggal, kalau susah dipamitin kerja. Nah mungkin karena itu karena ada deep insight di dalam kita yang memang kayaknya kita memang nggak rela untuk ninggalin rumah gitu. Jadi anak merasa ditinggal. Yang paling inget tuh pesan orang tua, kalau meninggalkan rumah benar-benar harus all out, jangan mikirin anak. Itu ternyata secara teoritikal juga ada ya, proven ya. Iya, betul. Karena ibu tuh bodinya masih ada insting ya, seperti itu ya. Betul. Wah, ini banyak teman-teman gue nih. Halo Pak Arif, halo Aryo. Sapa dong. Awas, dengerin sampai selesai, jangan live duluan. Tuh, lihat kan, psikolog kondang yang sangat humble ya, yang penonton aja diancam sama dia. Tapi itulah kemesraannya Tante Vera. Semua klien-kliennya sayang banget sama dia semua gitu ya. Masa sih? Termasuk sahabat. Nah, tuh. Nah, kalau nggak ada yang nanya tadi bahas yang bahasa cinta tadi yang kata Mas Wima menarik loh, Ken, karena itu juga membantu itu komunikasi kan. Coba 5 kan, ada 5 ya. Jadi ada orang yang seneng dipuji gitu kan.
Catat, ayo Bapak Ibu catat nih. Dibantuin, gue agak lupa nih 5-5. Siap. Mas Prima masih nonton kan? Mas Prima tanggung jawab ya. Masih. Kalau lupa disebutin. Karena nggak pernah apal kayak gitu-gitu. Jadi pujian gitu ya. Ada yang bentuknya gift gitu ya. Dikasih hadiah kecil-kecil. Ada yang senangnya dibantuin gitu ya. Sini deh aku aja yang cuciin piringnya. Aduh itu kayaknya. Iya betul. Terus surga, air surga. Terus bentuknya atensi ya? Atau gimana sih? 2 lagi nih lupa gue. Apa kan? Tadi minta tolong udah. Selalu berterima kasih. Oh, thank you. Oh ya, terima kasih. Tuh, masih nonton terus Mas Prima 2 lagi. Satu lagi ya? Atensi. Atensi, pujian, terima kasih, minta tolong. Satu lagi apa ya? Bukan minta tolong, minta maaf. Dibantuin. Oh, minta maaf. Minta maaf, forgive, minta maaf. Jadi kalau orang tua tuh, nah ini dia, mau pesen ketoprak? Ya Pak, nanti aja ya Pak. Ini lagi IG live Pak. Nggak ngerti banget sih. Untung kalau gue di rumah gue udah selesai yang lewat-lewat. Oh, ada satu lagi nih tukang bubur. Udah. Bentar, masih ada. Iya, nanti. Langsung ini dulu, di stop dulu sama IT man ya tukang bubur. Gitu. Halo Punia, tuh ada Punia juga join. Selamat datang Mbak Punia. Jangan lupa sahabat-sahabat, teman-teman semua, di follow akun Instagram Cakra Kusuma Indonesia dan Vera Itap Biliana. Ya, makasih. Kalau lebih bermanfaat kalau udah follow Cakra Kusuma. Lebih manfaat follow Cakra Kusuma sih, lebih rajin. Ya rutin ya tiap minggu ya Vera. Ya. Dan satu hal di sini menarik ya. Orang tua itu kalau minta maaf gengsi banget. Masa orang tua minta maaf? Nah, itu strateginya bagaimana agar sementara anak-anak sekarang generasi Z itu kan mereka belajarnya basisnya kompetensi. Jadi kalau emang salah ya minta maaf gitu. Maksudnya lebih kepada konsekuensi dan menjadi suportif gitu loh. Nah, sementara orang tuanya kan orang tua dulu. Minta maaf gengsi banget gitu ya, Bapak Ibu minta maaf gitu. Orang tua gimana nih Tante Fer? Orang tua maha benar gitu. Nggak boleh salah, nggak mungkin salah. Jadi, nah gini, minta maaf juga satu bentuk komunikasi kan. Yang kita komunikasikan lewat minta maaf adalah kita menyampaikan ke anak bahwa yes, yang kemarin yang Mama lakukan adalah salah. So, kita akan mencoba memperbaiki, gitu ya. Nah, momen minta maaf seperti itu terkadang perlu dan dibutuhkan oleh anak. Khususnya dalam kasus-kasus yang memang ada perilaku yang ingin diubah ya, gitu. Misalnya kayak klien, misalnya dia keluhannya adalah anaknya kok suka mukul, gitu ya. Kalau jadi pakai kekerasan kalau marah atau apa gitu. Padahal anaknya udah lewat usia tantrum katakanlah. Jadi kalau marah ya dia pukul gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Oke, balik lagi ternyata memang pola asuhnya, pengasuhannya memang ada tuh pukul-pukul, cubit-cubit, sentil-sentil gitu kan. Nah, oke, nah orang tuanya sudah tahu nih kalau itu salah gitu. Oke, tapi saya mau mengubahnya gimana? Ya memang perlu ada momen yang dimana anak belajar bahwa oh itu salah. Jadi itu nggak boleh ditiru, itu nggak boleh akan dilakukan lagi. Jadi memang harus minta maaf. Gitu, minta maaf tuh bukan berarti kita merendahkan diri kok, gitu ya. Memang ya kita manusia gitu, orang tua juga manusia gitu. Jadi pasti berbuat salah, gitu. Dan kalau berbuat salah terus kita nggak minta maaf, anak lost respect deh pasti. Udah, jelas, clear, mama aja begitu nggak minta maaf. Gitu. Oh, jadi ya udah. Gitu. Dan sebaliknya, ketika orang tua salah dan dia akhirnya meminta maaf, bukannya hilang respect, tapi anak tambah suka, tambah sayang, tambah respect. Bahwa ternyata ibu atau bapaknya bersedia untuk tadi secara konsekuen minta maaf. Ya, dan belajar mau belajar dari kesalahan itu salah satu ciri karakter positif yang bisa membekali anak untuk kedepannya. Kalau kita lihat ciri anak resilience itu ada satu di situ. Jadi mau belajar dari kesalahan.
gitu. Jadi kesalahan itu hal biasa. Yang penting kamu memperbaikinya gitu. Jangan terus salah sedikit langsung bunuh diri gitu kan, sering ya, serem ya. Iya. Karena sebagian dari orang tua juga akan berperan selalu sebagai bodyguard, orang tua bodyguard ya. Capek lah. Capek. Emang 24 jam kita. Badan aja kayak bodyguard boleh, tapi jangan bodyguard. Badan kayak bodyguard, oh ya nanti menjelang kalau udah mulai diapelin. Oh ya, saya anaknya ngapel bukan diapelin. Iya. Anaknya diapelin semua. Anaknya diapelin. Tante Feve, ini kita sapa-sapa lagi nih. Ada wah luar biasa sekali. Terima kasih untuk standby di sini karena keilmuannya ini itu tadi SKS seikhlasnya, tetapi konten banget Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat ya. Di sini ada Mbak Aini Mataku, Tri Yunilistiantari, PL Agustin ya. Selamat datang Yohanita Pusparini, Vita Hestri Novita, Cleo Mateo, Rinda Maulidia, Wedari 1789, Agistri 91, Nengki Aldi. Cleo Meta ya tadi. Cleo Meta itu loh, apa namanya? Istrinya Brian, Brian. Oh, Brian. Iya, ya kan psikolog juga ya. Selamat kenal, salam kenal Cleo. Terus Mbak Nengki Aldi, Arif Rahman, Aryo Bima, Ampu 2190, Punia, Dayu Citra A. Oke, semoga kita diskusi ini teman-teman mendapatkan insight ya, Tante Feve ya. Mudah-mudahan. Tadi yang dapat buku kalau ngapain Ken? Ada hadiah buku kalau ngapain? Pertanyaannya yang signifikan dan memberi inspirasi dan dijawab Tante Feve. Ya, silakan bertanya jadinya kalau mau dapat buku. Iya, Mas Prima masih nonton. Silakan masih Bapak nonton Ibu. tapi nggak bantuin jawab. Ya. Ayo tuh. Terima kasih juga nih Pak Hari Agung 91, Ibu Reta Mam Ivana. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Ya. Semua pada dadah-dadah tuh. Pak Yudi Piantari. Oke. Tadi satu hal. Kalau sudah disampaikan, kalau nggak dibahas sayang. Kaitannya dengan ibu-ibu wanita karir, ya. Nah, bagaimana mengkalibrasi, ya, ayah atau ibu yang sosialita. Ayahnya juga kebetulan struktural, jadi waktu kepada keluarga juga terbatas. Ibu sebenarnya nggak bekerja, tetapi aktivitas dengan komunitasnya juga menghabiskan waktu. Nah, kalau tadi dengan karir kan dia harus berdamai. Alasan dia untuk pergi meninggalkan rumah, berkarir itu karena apa? Nah, sehingga dia bisa sedikit melakukan transformasi agar extra effort ya, mengatur waktunya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan para ibu-ibu yang tidak bekerja, tetapi pun sebagian besar dari waktunya digunakan di luar rumah? Seperti itu. Itu bagaimana strateginya, Tante Vera? Oke, di luar rumah bukan untuk bekerja ya, maksudnya ya? Oke, sebenarnya sama aja sih kan sebetulnya dengan yang bekerja tadi ya, gitu ya. Kalau kita di konteksnya situasinya pandemi, mungkin tidak harus keluar rumah pun gitu ya. Misalnya WFH kan jadi dia bekerja di rumah, tapi dia mengurus pekerjaannya sehingga ada waktu yang tersita untuk pekerjaan. Nah, kalau yang tidak bekerja kan dia berarti ada waktu yang dihabiskan untuk hal lain gitu ya. Nah, itu sama saja sih sebenarnya dengan yang bekerja tadi gitu ya. Saya melakukan ini untuk apa sih? Tujuannya apa sih? Jadi dievaluasi kembali tingkat urgensinya penting banget nggak sih gitu ya. Kan kalau yang ibu-ibu arisan sekarang juga kan terbatas ya kan, nggak boleh kumpul-kumpul dulu gitu ya. Jadi mungkin dengan sendirinya bisa berkurang gitu. Ya jadi tanya lagi kegunaannya apa, tujuannya apa, apakah memang ini worth it apa enggak, yang kayak gitu. Apakah ini mengorbankan waktu saya sama keluarga atau enggak. Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dulu sebelum kita melakukan.
akan sangat baik sekali ketika misalnya gini, gue tuh pernah punya klien ya, sedih banget sebetulnya. Jadi online, sesi online gini ya, sesi online gitu ya. Terus kan udah ngobrol nih sama anaknya kebetulan remaja awal lah, jadi masih SMP gitu. Gitu. Nah, ngobrol sama anaknya, ibunya memang tidak bekerja. Ibu tidak bekerja nih ya. Ibu jatuh setelah ngobrol sama anaknya, bilang, Tante Vera mau ngobrol dong sama mama gitu ya. Mau ngobrol dong sama mama gitu. Oke, bentar ya Tante gitu. Aku panggilin gitu. Ada gitu 2 menit 3 menit, ya dia menghilang dari kamera nyariin ibunya gitu ya. Terus dia balik lagi. Terus dia balik lagi duduk. Gak gitu. Ada. Mamaku nggak ada ternyata Tante. Nah lo, gitu. Nah lo kemana? Gitu. Padahal sesinya memang biasanya gitu. Jadi abis anak ibu gitu. Ibu. Jadi ibunya diharapkan untuk standby gitu. Jadi ini kan pertemuan kedua ya. Yang pertama tuh begitu. Terus mamaku nggak ada. Lo kemana? Nggak tahu gitu. Tadi sarapan ketemu nggak? Enggak. Terakhir ketemu kapan? Kemarin semalam gitu kan. Jadi si anak semalam, oke, terus dia telepon dulu deh, diteleponlah ibunya gitu ya. Mama di mana? Gitu kan? Di gunung. Anaknya gitu. Karena ibunya udah pergi piknik ke gunung mana gitu. Oh, siap. Tanpa anaknya tahu gitu kan. Oke, itu kan tidak bekerja ya gitu. Jadi mungkin konteksnya bisa juga bekerja tapi tahu-tahu di mana gitu. Nah, ini kan satu bentuk komunikasi juga. Sebetulnya seringkali kita orang tua menganggap enteng, Allah mereka nggak usah tahu lah gitu ya, saya ngapain aja gitu, jadi jalan aja, tinggal aja gitu. Enggak, tapi yang bagus adalah semua tahu hari ini mau ngapain gitu ya, mau kemana, apa yang dikerjakan gitu ya. Karena kalau tahu dari awal ya, terus tujuannya mau kemana, itu kan lebih enak bicaranya ya. Kayak kita misalnya targetnya jelas, gitu. Kayak mau naik mobil gitu ya, mau jalan, kita mau kemana nih gitu ya. Udah, yang penting itu kan pasti anaknya kan gelisah di dalam mobil, mau kemana, nanya terus gitu. Awi there yet, akhirnya mengganggu kita juga gitu kan, karena mereka nggak tahu nih mau kemana, nggak tahu mau kemana. Gitu kan, contoh. Siap. Thank you banget ya, Fe. Bapak Ibu, semoga ini menjadi refleksi kita semua. Wah, IT Man-nya sudah mengingatkan 5 menit lagi. Ada IT Man juga di situ. Oh, ngingetinnya pakai apa? Oh iya. Di hadapan pakai banyak kali nih catatan-catatannya, luar biasa sekali. Nih, sebelum closing statement. IT Man-nya S3 gitu ya. Nah, iya, semua terstruktur. Nih, untuk Tante VV, sebelum closing statement 5 menit lagi, tadi yang Tante sampaikan adalah pas ditanya telepon, mamanya lagi di gunung gitu ya. Bisa jadi mamanya udah pamitan. Nih bocah lagi handphone, bisa juga ya. Kita nggak tahu konteks aslinya ya. Nah, saya tertarik untuk bagaimana agar orang tua tetap punya hati dan tempat di anak-anaknya yang remaja, ya, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, terhadap prioritas mereka dengan handphone dan orang tua. Nah, kadang-kadang kan gitu ya. Walaupun udah kita kasih jam untuk layar stop, terus layar kita bertemu dengan orang tua. Nah, itu bagaimana strateginya? Oke, sebentar, gue ambil sesuatu, ini ya. Oh, jangan deh, tunggu bentar. Mau pakai peragaan. Misalnya nih ya, ini 5 jari lima jari ini adalah si keluarga inti, gitu ya. Ini kita ngomongin gadget kan? Iya, betul. Ngomongin gadget. Jadi 5 ini keluarga inti. Selama ini mungkin, nggak tahu lah sejak kapan persisnya ya, kita itu selalu, ini si kotak hitam ini gadget ya? Betul. Ceritanya. HP ceritanya. Ceritanya HP atau whatever lah gitu ya, segala macam bentuk gadget. Kita menganggap bahwa si gadget ini
adalah di luar si keluarga ini. Jadi, ini dibuang jauh-jauh supaya komunikasi kita lebih tetap bagus, supaya keluarga ini tetap baik-baik saja gitu ya, hubungannya oke. Jadi si gadget ini ditaruh di luar. Nah, begitu pandemi datang, dia kan nempel-nempel terus si gadget. Nempel terus belajar online. Oke. Jadi kan ada tuh kalimat, kayaknya dari film deh ya. Keep your friend closer, keep your friend close, keep your enemy closer, gitu. Nah, jadi si gadget yang tadinya musuh, kan ini nggak bisa kita suruh pergi nih, gitu ya. Kita juga nggak bisa stop pakai gadget. Jadi ini dimasukinlah ke dalam supaya melebur, dilibatkan, supaya ini justru mempererat si kelima ini, gitu. Contoh praktisnya apa? Oke, anaknya main gadget, anaknya main Instagram dan sebagainya. Bapak ibunya juga main Instagram. Kalau yang gue lakukan adalah Hai Nena gitu. Ada yang muncul, gitu ya. Jadi follow bapak ibunya harus follow juga akun yang di follow. Ini contoh praktis, salah satu contoh praktis ya. Jadi follow akun yang anaknya follow. Jadi bukan sekedar anak dan orang tua follow-followan, tapi orang tua juga mengikuti akun yang anak follow. Buat apa sih? Supaya tahu apa yang what's going on nih di dalam kehidupannya anak. Nah, itu buat apa? Itu buat bahan obrolan. Setuju. Gitu ya. Terus juga coba orang tuanya belajar tentang aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi ngetren di kalangan ini kita kan dikepung sama Gen Z sama Gen Y gitu ya. Apa sih yang apps yang mereka pakai gitu ya? Betul. Iya. Gue baru 2 mingguan yang lalu ini bukan nggak usah disebut ya supaya nggak iklan. Download satu aplikasi musik yang depannya S, gitu ya. Itu jadinya untuk belakangnya Y. Itu nyambung ke anak-anak gitu ya, ke anak-anak, ke klien remaja gitu ya. Jadi ada lagu ini baru, nah yang kayak gitu. Jadi si gadget ini jadinya masuk. Dan untuk contoh tadi yang ibu klien gue yang tahu udah di gunung aja, gitu kan. Nah, sebenarnya kan si gadget ini juga bisa dipakai untuk berkomunikasi gitu. Berkomunikasi ketika mungkin face to face sulit, tapi kalau memang bisa face to face ya lakukanlah face to face gitu ya. Tapi kalau misalnya ada mungkin yang orang tua LDR-an sama anaknya gitu ya, bapaknya kerjanya di luar negeri atau di mana, nah itu kan si gadget jadi alat bantu komunikasi jadinya. Pertama ya. Baik, gitu. Baik. Jadi kalau kita nggak bisa singkirin, kita ulek dia supaya jadi positif buat kita gitu. Baik. Kita ulek, nah itu dalam tuh. Jadi justru bukan dijauhin malah kita yang mental ya, seperti itu. Tapi tetap ada batasnya ya, tetap ada aturan mainnya. Betul. Tetap ada terukur ya. Oke. Ini terima kasih nih Nena Mawar, Abang Memo, Bit 3781 ya, Desia UN. Nena tuh psikolog juga di Bali. Wah, selamat datang Nena. Semoga nanti kita bisa join bareng ya. Mantap. Tante Vera, jangan lupa teman-teman semuanya follow akun IG Cakrakusuma Indonesia. Kami akan secara rutin setiap minggu melakukan IG Live. Kita akan membahas topik-topik yang lain, yang tentunya pasti yang update ya, yang bisa diterapkan langsung untuk Bapak dan Ibu semua. Dan juga akun dari Ibu Vera Itabiliana, itu yang famous sekali. Bang Willy, oke. Ini sebelum kita selesai, mau dong closing statement untuk memotivasi sahabat-sahabat Cakrakusuma Indonesia yang benar-benar pagi hari ini standby dan benar-benar ingin mendapatkan apa sih things to do-nya seperti apa. Silakan Tante Vera. Oke, things to do-nya tadi banyak ya, tinggal dilihat aja lagi rekamannya. Males gitu. Iya. Nanti dikasih ini flyer, nanti review oleh Tante Veve. Silakan Tante. Jadi gini aja. Kan kita bicara soal komunikasi. Jadi buat seberapa klise pun komunikasi, sebosan apapun kita dengerin bahwa komunikasi itu penting, tapi memang penting gitu ya. Tapi memang itu adalah kunci, itu akarnya, itu dasarnya. Jadi coba yuk sama-sama evaluasi apakah saya sudah bisa berkomunikasi dengan baik.
gitu ya, sebagai orang tua dengan anak, sebagai antar pasangan gitu ya. Kalau belum ya banyak banget sekarang situs, website, termasuk IG Live ini, yang bisa kita belajar sama-sama untuk bagaimana berkomunikasi dengan lebih baik, gitu. Baik, baik. Sesimpel itu ya, tetapi justru mulai dari review itulah akan menjadi jalannya untuk apa yang harus kita lakukan sesuai dengan peran kita masing-masing, seperti itu ya. Oh ya, satu lagi, ini memang sulit ya bro, sis, gitu ya, nggak ada yang bilang gampang, this is difficult, tapi bukan impossible, bukannya nggak mungkin dilakuin, gitu. Sepakat. Jadi memang kita harus belajar terus seperti itu. Ya, waktu habis. IT Man mengatakan waktu habis. Terima kasih. Semoga Tante Vera, Om Koko dan keluarga sehat selalu. Begitu juga kami di sini. Semoga keluarga bisa memberi Kusuma juga sehat. Amin. Gitu, ya. Amin. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih ya Tante Vera untuk sharing di IG Live-nya. Sehat selalu dan selalu menginspirasi. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih semua yang sudah nonton ya. Makasih. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.